Halo warga desa, bertemu lagi dengan aku Hoirul Amri di channel Vector Kades, channel yang membahas tentang tips, review, dan juga tutorial soal desain. Hari ini kita akan membahas tentang logo baru dari Xiaomi. Kalau begitu, kita mulai. Pada tanggal 30 Maret 2021, Xiaomi merilis logo baru mereka di situs resmi mereka gitu ya. Dan secara visual, secara penampakannya tampak tidak ada yang berubah gitu ya. Logonya tidak ada yang berubah selain bentuk shape yang lebih dibuat rounded gitu ya, atau hampir lingkaran gitu. Nah, hal inilah yang menjadi salah satu sorotan dari para teman-teman itu, baik para desainer maupun juga non-desainer gitu ya, yang menyoroti bahwa perubahan logo ini sangat sia-sia, bahkan ada yang berkomentar seperti itu. Tapi kira-kira apakah sesia-sia itu pergantian logo ini? Dan kita akan coba nih di video kali ini membahas terkait logonya. Kemudian juga kita nanti akan bahas soal filosofi yang ada di balik logo ini. Karena ternyata ada cerita yang sangat menarik dari logo ini gitu ya. Bahkan ada nama khususnya untuk logo yang terbaru ini. Oke, kalau begitu udah siap ya. Kita bahas yang pertama adalah press release-nya dulu, oke? Jadi di sini aku ada udah melihat di komputer ya. Kita baca saja begitu apa yang udah mereka rilis di situs resminya. Jadi kata mereka ya, yaitu mereka mengganti logo ini memiliki filosofi oriental dengan konsep desain alive. Kemudian pencitraan merek baru ini juga bertujuan untuk semakin memperkuat brand image mereka. Nah, itu yang mereka sebutkan di situs resmi mereka, kenapa mereka mengganti desain logo. Tapi di sini yang sangat menarik adalah mereka punya konsep yang mereka sebut alive gitu ya. Nah, sebelum ke konsep itu kita coba juga melihat siapa sih desainer yang membuat logo ini gitu ya, yang banyak bilang bahwa ya tinggal cuma ganti gitu doang kok, perlu didesain gitu ya. Jadi desain logo ini didesain oleh seseorang desainer bernama Kenya Hara ya, yaitu seorang profesor di Universitas Seni Musashino maksudnya, dan presiden Nippon Design Center ya. Jadi dia mengatakan bahwa mengadopsi kontur yang lebih lembut dan bulat di sudut-sudut logo persegi sebelumnya bersama dengan tipografi Mi yang didesain ulang. Jadi desain Mi-nya itu ternyata didesain ulang, katanya begitu. Nanti kita coba juga untuk head to head kan logo yang baru dan logo yang sebelumnya gitu. Kemudian juga logo baru sekarang lebih estetis katanya. Kemudian warna korporat tetap orange dan terus menyampaikan keaktifan dan kemudahan Xiaomi. Hitam dan perak juga digunakan sebagai warna tambahan untuk mengakomodasi aplikasi lini produk kelas atas gitu ya. Nah, ini orangnya yaitu Kenya Hara gitu ya namanya. Nah, di sini ada yang menarik ya, bahwa ternyata si Kenya Hara ini atau Bapak Kenya Hara ini dia menggunakan rumus matematika yang bernama super ellipse ya. Jadi kira-kira gimana itu maksudnya super ellipse? Jadi akhirnya aku mencari tahu nih apa itu super ellipse ya. Jadi akhirnya aku coba browsing dan aku mencari apa itu super ellipse. Yang muncul di Google adalah seperti ini gitu. Nah, kemudian dia bilang bahwa menggunakan rumus matematika super ellipse ya, seperti dia bilang, terus saat mendesain logo Xiaomi. Meskipun ada opsi tak terbatas antara persegi dan lingkaran sempurna, desainer mencapai keseimbangan dinamis yang optimal secara visual dengan menyesuaikan variabel dalam rumus menggunakan N sama dengan 3. Mencapai kesempurnaan antara persegi dan lingkaran, melambangkan aspek inti dari live. Ya. Menghasilkan logo Xiaomi yang baru, yang kita lihat sekarang dibandingkan dengan benda siku-siku, lingkaran merupakan bentuk yang lebih lincah yang merupakan representasi sempurna dari kelenturan, keteguhan hati dan kemauan Xiaomi untuk bergerak maju. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari situs resminya dari Xiaomi. Jadi memang sangat filosofis sekali, sangat
aku sempat kaget ketika membaca blog resminya dan menjelaskan bahwa ternyata logo ini menggunakan sebuah rumus matematika, yaitu semuanya memang terserah si desainernya mau ngedesain seperti apa. Tentu tetap kita harus berpanduan bahwa desain logo itu memang harus unik gitu ya. Nah, jadi di sini udah aku bacain ya semua penjelasan dari Xiaomi. Kalau kalian mau baca lebih lengkap lagi, nanti linknya akan aku share di deskripsi. Oke. Nah, selanjutnya kita udah membaca press release, kemudian juga kita udah tahu filosofi dari logo ini. Mungkin ada baiknya saatnya kita untuk membandingkan logo yang baru ini ya. Kira-kira gimana sih dengan logo yang sebelumnya? Apakah ada perbedaan gitu ya yang kecil gitu ya, perlu kita perhatikan. Kalau begitu kita langsung ke komputer untuk ngecek gitu ya. Oke, kita udah ada di depan Adobe Illustrator. Nah, jadi di sini aku udah aku ngedownload dari internet ya, berdasarkan Wikipedia. Jadi Wikipedia udah update ternyata SVG-nya, jadi aku bisa mendownload dalam bentuk vektor. Nah, di sini ada yang logo lama dan ini ada logo yang baru. Jadi kita coba akan membandingkan kira-kira apa sih bedanya dari logo yang baru dan yang lama. Kita coba dari shape-nya dulu kali ya. Kita coba bagi jadi 3 seperti ini. Lalu kita coba jadikan satu warna aja. Oke. Lalu kita coba ganti warnanya biar kita bisa tahu perbedaannya di mana sih. Kita coba kasih warna hijau. Hijau itu logo yang baru. Dan warna biru, mungkin warna merah kali. Merah kali ya. Merah kita pakai warna ini. Oke. Coba kita satuin. Bedanya di mana? Ya. Jadi bedanya seperti ini teman-teman. Jadi shape-nya itu hanya berbeda seperti ini aja. Jadi mendekati hampir lingkaran menurut aku untuk yang logo barunya. Nah, kemudian kita coba untuk si logo Mi-nya. Kira-kira apakah ada perbedaan yang signifikan begitu ya dari logo ini, walaupun sebenarnya terlihat sama saja kelihatannya. Cuma kita akan lihat apakah ada perbedaan antara dua logo ini. Ini logo barunya kita pakai warna hijau dan yang logo lama kita pakai warna merah. Lalu kita deketin. Oke, kita lihat ada sedikit perbedaan ukuran ya nampaknya ya. Bisa kita lihat di sini. Ada sedikit perbedaan ukuran, namun kita coba samain untuk huruf I-nya mungkin mungkin sama begitu. Kita coba. Jadi di sini kita akan kecilin, kira-kira samakah begitu ya. Ini juga kita coba samain, apakah sama gitu ukurannya, dan nampaknya sama, sepertinya sama ya. Jadi menurut aku yang yang membedakan itu hanya shape-nya saja, sedangkan untuk logo Mi-nya itu sendiri itu sama persis, bahkan ya hanya perbedaan sedikit aja. Jadi lebih roundednya mungkin lebih dibikin gitu ya, lebih dibikin rounded seperti ini. Kita lihat roundednya agak sedikit berbeda. Namun ini aku ada sedikit kecurigaan bahwa sebenarnya kotaknya ini atau mereka bilangnya alive tadi pakai super ellipse itu sebenarnya nggak pakai ini pakai ini. Yang kalau kita di Illustrator kan kita bisa ngerounded tuh. Seperti ini kan, kita bisa rounded kan. Aku curiganya mereka sebenarnya nggak pakai ini. Jadi kalau kita mau ngedesain logo Xiaomi ini mau sama persis, nampaknya akan sulit untuk membuatnya menggunakan tools direct selection tool gitu ya. Kalau kita coba seperti ini, misalnya kita mau coba menyerupai gitu ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita mau sandingkan dengan logo Xiaomi yang sebenarnya, maka kita akan melihat ada sedikit perbedaannya. Kita lihat. Ini ya, lihat. Ada sedikit lengkungan di sisi-sisinya, maksudnya kita lihat di sini. Nih. Nah, kita lihat ya. Ini dia, kita lihat. Tuh.
Yang warna hijau itu adalah logo barunya. Tuh kita lihat, yang warna hijau adalah logo barunya, sedangkan logo yang merah itu adalah shape yang kita buat pakai Adobe Illustrator. Jadi ada sedikit perbedaan yang menurut aku inilah yang membuatnya jadi terlihat lebih unik gitu ya. Apalagi seperti kata Kenya Hara tadi, mereka menggunakan super ellipse gitu ya, rumus matematika N sama dengan 3. Itu sangat luar biasa sekali ya filosofinya. Nah, jadi begitu ya untuk penjelasan soal logonya. Kemudian juga kita udah menjelaskan terkait filosofinya, kemudian juga kita udah menjelaskan perbedaan logonya yang sebelumnya sama yang baru, dan kita juga mencoba untuk mendesain logonya menggunakan Adobe Illustrator. Ternyata berbeda begitu ya, tidak default bawaan dari Adobe Illustrator, tapi ada penggunaan rumus matematika tadi yang membuatnya menjadi sedikit rounded di mendekati lingkaran di setiap sisi-sisi dari logo sheet-nya begitu. Nah, mungkin begitu ya teman-teman untuk video kali ini. Aku harap bisa menjelaskan dan menjawab rasa penasaran dari semua warga desa tentang logo yang baru ini, yang sekilas sebenarnya tidak ada perubahan yang terlalu signifikan kecuali perubahan shape-nya. Namun ternyata ketika kita mau mencoba mentelaah, mencoba untuk melihat lebih dekat, lebih detail, ternyata ada hal-hal yang luar biasa di balik pembuatan logonya. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Silakan share pendapat kalian terkait logo Xiaomi ini. Apakah kalian setuju, apakah kalian kurang setuju, atau mungkin kalian punya pendapat lain gitu ya terkait desain logo yang baru ini. Dan kemudian jangan lupa share kepada teman-teman yang lain biar bisa tahu bahwa Xiaomi udah ganti logo baru. Dan aktifkan lonceng notifikasi dan subscribe kalau kalian suka dengan channel ini. Kalau kalian ingin nonton video yang lain, silahkan subscribe gitu ya. Baiklah, aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.